Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Dwi Kurnianto, penyusun pengembangan bisnis percetakan yang beralih ke e-bisnis. Di sini ada pendahuluan. Dalam era digital yang semakin maju ini, perusahaan percetakan juga harus beradaptasi dengan pengembangan teknologi yang ada. Terintegrasi dan otomatisasi menjadi tujuan yang relevan bagi perusahaan percetakan dalam menjalankan e-bisnis. Dengan menghubungkan teknologi informasi dan proses bisnis tradisional, perusahaan percetakan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kecepatan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Ini adalah pendahuluannya. Lalu ada latar belakang usaha pengembangan proyek aplikasi bisnis. Latar belakang usaha pengembangan proyek aplikasi bisnis adalah adanya perubahan tren bisnis percetakan yang semakin beralih ke ranah digital. Dalam era digital ini, bisnis percetakan perlu mengikuti perkembangan teknologi yang mengadaptasi strategi e-bisnis yang terintegrasi dan otomatis untuk tetap relevan dan bersaing di pasar. Pengembangan aplikasi bisnis untuk bisnis percetakan akan memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi operasional dan mengotomatisasi proses seperti pemesanan, produksi, dan pengiriman. Selain itu, dengan adanya platform e-commerce, bisnis percetakan dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan menjangkau pelanggan baru di berbagai lokasi. Lalu ada tujuan pengembangan proyek aplikasi bisnis. Yang satu adalah meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya otomatisasi proses bisnis percetakan dapat mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas seperti pemesanan produksi, pengiriman, dan pembayaran. Lalu yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Dengan aplikasi e-bisnis, percetakan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial melalui platform online. Lalu ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Aplikasi e-bisnis dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dan nyaman bagi pelanggan. Fitur seperti personalisasi produk, notifikasi acara, dan kemudian dalam melakukan pembayaran untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis. Yang keempat ada mengoptimalkan manajemen bisnis. Dengan adanya fitur-fitur seperti manajemen konten, manajemen katalog, dan manajemen arus kerja, bisnis percetakan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan mengkoordinasikan produk, konten, dan proses bisnis mereka. Lalu yang kelima adalah meningkatkan keamanan dan privasi. Pengembangan aplikasi e-bisnis juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan privasi data pelanggan. Lalu ada manfaat dengan adanya aplikasi e-bisnis. Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya aplikasi e-bisnis, perusahaan percetakan dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti pemesanan, produksi, pengiriman, dan pembayaran dalam satu sistem yang terhubung. Lalu yang kedua adalah penyederhanaan proses pemesanan. Aplikasi e-bisnis memungkinkan untuk pelanggan untuk melakukan pemesanan secara online dengan mudah dan cepat. Lalu ada peningkatan kecepatan dan akurasi. Dengan adanya integrasi dan otomatisasi dalam e-bisnis, perusahaan percetakan dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan pesanan. Lalu ada peningkatan layanan pelanggan. Aplikasi e-bisnis memungkinkan pelanggan untuk melacak status pesanan mereka secara real time. Lalu ada ekspansi pasar. Dengan adanya aplikasi e-bisnis, perusahaan percetakan dapat menjangkau pasar yang lebih luas secara geografis. Lalu ada pengelolaan data yang lebih baik. Aplikasi e-bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dengan lebih baik. Lalu ada analisa yang pertama adalah potensi pasar. Pertama-tama penting untuk menganalisis potensi pasar untuk layanan e-bisnis dalam industri percetakan ini. Yang kedua adalah keuntungan bisnis. Analisa keuntungan bisnis adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi e-bisnis ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi bisnis percetakan. Yang ketiga adalah keamanan dan privasi. Dalam era digital yang semakin peka terhadap masalah keamanan dan privasi data, penting untuk menganalisis kemampuan aplikasi bisnis dalam menjaga keamanan informasi pelanggan dan transaksi bisnis. Lalu yang keempat adalah kompetisi. Analisis kompetisi adalah langkah penting untuk memahami bagaimana bisnis percetakan lainnya telah mengadopsi e-bisnis. Lalu ada ketersediaan sumber daya. Pengembangan aplikasi e-bisnis terintegrasi otomatis membutuhkan sumber daya yang cukup, termasuk tim pengembangan yang tampil di infrastruktur teknologi yang memadai.
Lalu di sini ada diagram fishbone-nya seperti berikut. Lalu menuju ke desain model bisnis dan model pendapatan. Model bisnis e-commerce bisnis percetakan dapat menjual produk percetakan secara online melalui aplikasi e-bisnis. Yang kedua, layanan personalisasi. Bisnis percetakan dapat menawarkan layanan personalisasi seperti percetakan dengan nama atau logo pelanggan. Lalu ada pesanan otomatis. Aplikasi e-bisnis dapat terhubung dengan otomatis manufaktur dan persediaan bisnis percetakan. Lalu ada manajemen pesanan dan pelacakan. Aplikasi e-bisnis dapat menawarkan fitur manajemen pesanan dan pelacakan. Lalu ada model pendapatan. Model pendapatan ini yang pertama adalah penjualan produk. Pastinya bisnis percetakan dapat memperoleh pendapatan dari penjualan produk percetakan melalui aplikasi e-bisnis ini. Lalu biaya layanan. Bisnis percetakan dapat mengenakan biaya tambahan untuk layanan personalisasi atau fitur khusus lainnya. Yang ketiga adalah keanggotaan atau langganan. Bisnis percetakan dapat menawarkan program keanggotaan atau langganan kepada pelanggan dengan manfaat tambah seperti diskon, pengiriman gratis, dan akses ke konten eksklusif. Di sini adalah diagram alur toko. Lalu ada sitemap tokonya, ini blueprint. Di sini desain konseptual. Lalu desain arsitektur e-bisnis atau e-commerce. Desain arsitektur e-bisnis akan menjelaskan fungsionalitas dan alur proses yang terdapat dalam aplikasi e-bisnis meliputi access control and security, content management, ada profiling and personalizing, search management, ada catalog management, ada payment, ada workflow management, event notification, and collaboration and trading. Lalu di sini adalah ada desain produk. Desain produk akan mencakup desain gambar user interface yang sesuai dengan desain konseptual yang telah dibuat. Ini adalah tampilan login dan home aplikasi blueprint. Lalu adalah halaman cari dan profil toko seperti ini. Lalu halaman form dan checkout pesanan. Terakhir adalah halaman membuat desain seperti ini. Pelanggan bisa membuat desain sesuka keinginannya sendiri. Oke, kita penutup dalam pengembangan bisnis percetakan yang berada ke e-bisnis yang terintegrasi dan otomatisasi. Aplikasi e-bisnis akan memberikan banyak manfaat bagi bisnis percetakan dengan mengoptimalkan proses bisnis, memperluas jangkauan besar pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Bisnis percetakan dapat tetap relevan dan dalam era digital dalam meningkatkan profitabilitas mereka melalui analisis desain implementasi yang tepat. Bisnis percetakan dapat sukses dalam mengadopsi e-bisnis sebagai strategi pembayaran yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi e-bisnis untuk bisnis percetakan yang beralih ke e-bisnis yang terintegrasi dan otomatis adalah langkah yang penting dan strategis dalam menghadapi perubahan tren pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Aplikasi ini akan memungkinkan bisnis percetakan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan mereka kepada pelanggan. Baik, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata, tutur kata, atau perbuatan saya tidak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.